Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lidinil islam wal iman. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Ikraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar radio An-Nasihah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki hari ke-29 dari bulan Ramadan, yang mana bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2013. Kita kembali berjumpa di kajian rutin kita khusus di bulan Ramadan, yaitu kajian interaktif Ramadan Siraman Hikmah menjelang buka puasa bersama Al-Ustaz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi hafizahullah. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah kita. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ya, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Mustami'in wa mustami'an. Baik, pendengar sekalian, insyaallah tema kita hari ini akan membahas tentang beberapa hukum seputar Idul Fitri. Jadi saya ulangi, tema kita hari ini yaitu beberapa hukum seputar Idul Fitri. Bagi para pendengar yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa dilayangkan di halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulqarnain.net atau melalui Yahoo Messenger di ID radio an-nasiha@yahoo.com, atau bisa juga melalui SMS di nomor 0853 4212 0022. Saya ulangi, bisa via SMS di nomor 0853 4212 0022, atau bisa juga menelepon langsung di nomor 0411 853 487. Baik pendengar sekalian, marilah kita bersama-sama menyimak kajian hari ini dengan tema beberapa hukum seputar Idul Fitri. Oleh itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar sekalian, dari hal yang kita membiasakan diri kita dan mengajak kaum muslimin kepadanya adalah melaksanakan setiap amalan salih dibangun di atas tuntunan dan dibangun di atas pijakan agama. Dan ini adalah ciri dakwah para nabi dan para rasul, dan ciri dakwah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Memulai dengan ilmu. Iya. Kita akan menghadapi hari Id yang setiap tahun berulang. Kadang sebagian muslim masuk di dalamnya hanya mengikuti kebiasaan adat istiadat. Maka perlu pengenalan terhadap tuntunan agar supaya memberikan pahala yang lebih besar bagi seorang hamba. Antara hal yang perlu saya terangkan bahwa Idul Fitri dikatakan Id, ada kalimat Id dan ada kalimat Al-Fitr. Dikatakan Id karena
dia sesuatu yang berulang. Sesuatu yang berulang setiap tahun. Makanya dikatakan Id. Dan Fitri disebabkan karena sebabnya, yaitu disebabkan telah berbuka. Selesai dari bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal. Karena itu dikatakan Idul Fitri. Iya. Ini makna Idul Fitri secara bahasa. Dan seorang di dalam menyambut Idul Fitri tentunya terkait dengan banyak hal. Iya. Sudah kita terangkan pada pertemuan yang berlalu tentang kewajiban zakat fitri. Dan ini dikeluarkan waktu mulai wajibnya adalah setelah matahari terbenam di akhir Ramadan. Dan paling maksimal dikeluarkan adalah sebelum khatib berdiri melakukan sholat. Maka ini hal yang pertama yang hendaknya diperhatikan. Iya. Kemudian di dalam masalah takbir pada hari Id yang kita kenal sering disebut oleh orang-orang dengan malam takbiran, khusus untuk Idul Fitri, iya. Para ulama berbeda pendapat apakah takbirnya mulai dikumandangkan atau mulai dilakukan setelah terbenamnya matahari atau setelah tampak hilal hingga pelaksanaan sholat Id, atau dia dilaksanakan setelah sholat subuh. Ada juga yang berpendapat dilaksanakan ketika akan keluar ke tempat Id saja, ke musalla. Iya, tidak ada hadits dari Nabi yang menjelaskan tentang hal ini, dan juga tidak ada ketentuan pasti dan pembatasan dari athar para sahabat. Tapi kita punya dalil umum dari ayat Al-Quran. Allah firman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Supaya kalian menyempurnakan iddah, bilangan bulan, dan kalian bertakbir membesarkan Allah terhadap hidayah yang diberikan kepada kalian, dan supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka di sini disebut takbir. Disebutkan takbir. Dan tidak diterangkan waktunya. Karena itu yang difatwakan oleh sejumlah ulama, ada keluasan di dalam takbir ini. Ya, walaupun sebagian asar dari as-salaf ada yang lebih mendekatkan kalau itu dilakukan setelah atau ketika keluar dari rumah menuju ke tempat sholat hingga imam berdiri untuk sholat. Tapi kalau misalnya dia melakukan di malam hari dan seterusnya, insyaallah ta'ala tidak ada masalah. Itu dari hal yang diperbolehkan. Iya. Baik. Dan terkait dengan bacaan takbir ini,
tidak ada bacaan khusus bentuk takbir atau sigoh dari takbir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dari athar para sahabat. Iya. Syah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, takbirnya cuma 2 kali. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Juga ada sigoh yang lain dari sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum. Yang jelas di dalam hal ini, ya, bukan ketentuan mesti kita mengikuti apa yang datang dari sebagian sahabat. Ya, kalau diikuti, dibaca, itu adalah hal yang bagus. Dan kalau dia ingin takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal. Ya, atau dia selingi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak ada masalah insyaallah taala. Ada keluasan di dalam hal ini. Pokoknya adalah seorang bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan perlu diketahui bahwa takbir dibaca sendiri-sendiri. Tiap orang bertakbir sendirian. Iya. Karena takbir secara berjamaah. Takbir secara berjamaah itu adalah hal yang tidak ada tuntunannya dari Nabi dan dari para sahabat. Dan sejumlah ulama di masa ini telah memvonis perbuatan tersebut sebagai perkara bid'ah. Iya. Karena itu maksud dari takbir adalah mengagungkan dan membesarkan Allah. Melekat pada lisan setiap hamba. Yang membesarkan dan tampak simbol syiar Allah, syiar agama. Sehingga terdengar suara takbir yang banyak dari kaum muslimin. Iya. Adapun mengadakan pawai khusus untuk takbir, ya keliling takbiran, membuat macet di jalanan, ya kadang bikin berantem, maka ini hal-hal yang tidak dibenarkan. Iya. Perkara yang tidak ada tuntunan yang pertama, kemudian yang kedua, itu adalah hal yang mengganggu kaum muslimin. Tidak boleh seorang melakukan amalan apa saja, jangankan suatu hal yang tidak jelas, yang jelas tuntunannya pun, kalau dilakukan dan mengganggu orang lain, itu dipertimbangkan di dalam pelaksanaannya. Iya. Dan para perempuan tidak ada masalah bertakbir sepanjang aman dari fitnah. Besarkan suaranya. Dalam hadits Ummu Atiyah, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sebutkan, fayukabbirna bi takbirihim, maka para perempuan bertakbir ya sama dengan takbirnya para lelaki. Nah, wa yad'una bi du'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tahratahu. Mereka berdoa dengan doa orang-orang, para perempuan juga berdoa. Mereka mengharapkan keberkahan hari itu dan kesuciannya. Kalimat keberkahan pada hari itu dan kesuciannya ini menunjukkan keagungan Id, keberkahan dan kesuciannya. Dan ini dari hal yang indah diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Baik. Kemudian setelah selesai pembahasan berkaitan dengan takbiran, ya, untuk keluar ke tempat sholat, ya, boleh seorang itu
berkendaraan dan boleh berjalan kaki. Walaupun di dalam sejumlah hadits Nabi disebutkan berjalan kaki. Iya. Jadi mungkin adalah lebih baik apabila tempat sholat dekat. Iya. Dan tempat sholat itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musalla, di lapangan, di tempat khusus untuk dilakukan sholat di situ, bukan di masjid-masjid. Ya, ada Masjid Nabawi, Masjid Nabi, tapi bersamaan dengan itu di hari Id beliau tidak sholat di masjid, beliau sholat di lapangan, di musalla, di lapangan, yang merupakan tempat sholat. Iya. Dan di dalam hadits Jabir riwayat Al-Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalaqa at-tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hari Id beliau menyelisihi jalan. Maksudnya kalau beliau ke lapangan, beliau menempuh satu jalan dan pulangnya mengambil jalan yang lain, berbeda jalan. Iya. Ini afdalnya. Dan di antara hikmahnya adalah untuk memenuhi bumi itu dengan syiar-syiar agama, ya, dengan manusia, supaya tampak simbol-simbol hari raya pada hari itu. Nah, kemudian untuk para perempuan disyariatkan untuk keluar pada sholat Id. Iya. Syariatkan untuk keluar untuk sholat Id. Karena dalam hadits Ummu Atiyah riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau, amarana an nukhrijal awatiq wal huyyad fil idain yashhadna al khair wa da'watal muslimin. Kami diperintah untuk mengeluarkan ya perempuan-perempuan yang dipingit dan perempuan-perempuan yang haid. Kami perintah untuk mengeluarkan mereka di hari Id, menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Jadi perempuan haid pun hadir. Tapi wa ta'tazilul huyyat al-musalla, tapi perempuan haid tidak berada di tempat salat. Iya. Jadi mereka menjauh dari tempat salat. Nah, maka qultu ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Kata Ummu Atiyah, aku berkata ya Rasulullah, salah seorang dari kami tidak punya jilbab untuk keluar. Dan ini menunjukkan kewajiban jilbab dan menunjukkan keadaan para perempuan di masa itu. Kadang kekurangan, tidak memiliki apa-apa, tapi bersamaan dengan itu untuk keluar mereka tidak keluar kecuali dengan memakai jilbab. Karena Nabi berkata, litulbisha ukhtaha min jilbabiha. Kehendaknya saudaranya meminjamkan jilbab untuknya, memberikan jilbab untuknya. Iya. Kemudian, jadi itu berkaitan dengan keluar. Jadi sebelum keluar ke menghadiri Idul Fitri, disunnahkan seseorang itu sebelumnya dia makan dahulu. Ini sunnah untuk Idul Fitri. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnahnya tidak makan, tapi keluar setelah itu segera kembali. Iya. Dan menyembelih sembelihannya kalau ada, kemudian memakan dari sembelihan tersebut. Karena itu juga dari sunnahnya pada Idul Fitri adalah diakhirkan. Kalau Idul Fitri berbeda dengan Idul Adha, disunnahkan untuk disegerakan. Ya, kalau Idul Fitri agak diundurkan sedikit, itu adalah hal yang baik, punya kemaslahatan. Iya. Selain dari boleh seorang makan sebelum dia berangkat, ya, juga adalah untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrinya, membagikannya.
Iya. Berbeda dengan Idul Adha. Karena maksudnya adalah segera menyembelih. Maka disegerakan untuk melakukan sholat. Nah. Dan ketika seorang mau keluar makan, ya dia makan hal yang ringan saja. Sebab maksud dari memakan adalah menampakkan bahwa hari itu bukan hari berpuasa, adalah hari berbuka. Hari bergembira. Karena itu dilarang berpuasa di Idul Fitri, demikian pula di Idul Adha, dan 3 hari tasyrik. Dan Nabi memakan hal yang ringan. Beliau makan kurma-kurma. Dalam hadits Anas riwayat Al-Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berangkat untuk salat Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma. Dan disunnahkan sebelum berangkat ke tempat salat untuk mandi. Iya. Ini untuk mandi ada beberapa hadits lemah secara marfu dan ada beberapa athar sahabat yang sahih. Dan kalau digabungkan antara hadits marfu dan hadits athar ini, insyaallah taala bisa saling menguatkan. Iya, dan bisa dipetik darinya anjuran untuk mandi guna menghadiri Idain. Dan ini kaidah umum pada tempat-tempat atau ibadah-ibadah yang berkumpul padanya kaum muslimin. Karena itu pada hari Jumat juga disyariatkan mandi sebelum menghadiri Jumat. Demikian pula salat istisqa disyariatkan untuk mandi sebelumnya. Iya. Agar supaya seorang menghadiri tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin dengan kondisi yang baik, sejuk terhadap yang lainnya. Iya. Kemudian ketika seorang telah mendatangi ke tempat salat, ya, perlu diketahui bahwa tidak ada syariat salat sunnah sebelum Idul Fitri dan tidak ada pula syariat salat sunnah setelah Idul Fitri. Karena itu dalam hadits Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla yaum al-fitr raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Idul Fitri 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelumnya, tidak pula salat setelahnya. Iya. Dan di pelaksanaan salat itu tidak ada mimbar, tidak ada adzan, tidak ada qamat. Ini tidak dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada syariat adzan dan qamat. Iya. Tidak ada syariat as-salat jami'ah. So kalimat as-salat jami'ah ini untuk salat gerhana, salat kusuf. Iya. Di kondisi genting, as-salat jami'ah. Adapun kondisi bergembira tidak diserukan seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan sholat Id, ya, ada silang pendapat di kalangan ulama apakah sholat Id itu wajib atau sunnah saja. Iya. Dan yang dikuatkan oleh banyak ulama kita, dan ini adalah madhab Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Imam Asy-Syaukani, Syekh bin Baz, ya, Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sebelumnya. Mereka menguatkan tentang kewajiban salat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Dan beliau memerintah, para perempuan haid pun diperintah untuk hadir menyaksikannya. Dan ini menunjukkan makna kewajiban, tidak menunjukkan makna sunnah. Iya. Karena itu dari hal yang keliru, seorang muslim bergampangan dengan hal ini, muslimah. Orang sudah berangkat ke masjid, oh saya tunggu di rumah aja. Iya. Nah ini dari hal yang keliru. Sebab sholat ini adalah hal yang sifatnya wajib. Tampakkan kegembiraan banyak dari hikmah syariah di belakangnya. Selain memperoleh keberkahan di hari itu dan kesucian di hari itu, ya banyak dari manfaat kebersamaan bersama kaum muslimin, membangun jiwa dengan cinta melihat
syiar-syiar agama. Ya. Terkait dengan anak-anak kita, cinta melihat simbol-simbol agama, terbiasa. Senang berkumpul bersama kaum muslimin, dan seterusnya. Apalagi kalau diberi etika-etika untuk menghadiri tempat-tempat ibadah. Iya. Baik. Jadi yang benarnya bahwa sholat id ini, hukumnya adalah wajib. Waktu pelaksanaan sholat id, iya, itu setelah matahari terbit dan sudah setinggi 1 tombak. Itu awal waktu pelaksanaan dan berakhir sebelum matahari tergelincir. Ya, sebelum matahari tergelincir. Dan telah saya terangkan kalau di Idul Fitri afdalnya diakhirkan sedikit, kalau di Idul Adha disegerakan di awal waktu. Ada pun cara melaksanakan sholat id ini, sholat id 2 rakaat. Iya. Sholat id 2 rakaat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ibnu Abbas menyebutkan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, beliau sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Semuanya sholat 2 rakaat. Iya. Ini sholat Idul Fitri. Lakukan 2 rakaat. Bacaannya sama dengan bacaan sholat secara umum. Hanya saja di rakaat awal ditambah 7 kali takbir selain dari takbiratul ihram. Dan di rakaat yang kedua ditambah 5 kali takbir selain dari takbir perpindahan. Iya. Dan ini tambahan takbir syah di dalam hadits riwayat. Adapun sebagian orang yang tidak mengamalkan sunnah ini, ya, ini adalah orang yang meluputkan suatu sunnah, padahal dia dalam hadits yang sahih. Sahih dari seluruh jalan-jalannya. Maka ditambah dengan takbir 7 kali. Iya. Dan di rakaat pertama dan takbir 5 kali di rakaat yang kedua. Dan ini tidak termasuk takbiratul ihram dan tidak termasuk takbir perpindahan. Nah. Kemudian tidak ada hadits yang sahih dari Nabi maupun athar dari sahabat yang menunjukkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangan bersama takbir. Iya. Jadi, afdalnya tidak diangkat tangan itu bersama dengan takbir. Tapi kalau dia di tengah masyarakat semuanya mengangkat tangannya, ya, dan dia ikuti karena tidak ingin membuat keributan, maka itu adalah hal yang bagus, tidak ada masalah. Iya. Karena memang sejumlah ulama memandang untuk mengangkat tangan, walaupun kita sendiri memandang yang afdalnya untuk tidak mengangkat tangan. Yang disunnahkannya tidak mengangkat tangan. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah bacaan antara takbir-takbir ini. Apakah ada bacaan khusus antara 7 takbir atau antara 5 takbir? Iya. Nah, dari Nabi SAW tidak ada hadits sahih yang menunjukkan tentang hal itu. Bacaan khusus. Ada dari sebagian sahabat disebutkan yang membaca hamdalah dan memuji Allah. Tapi ini dari hal yang perlu dalil sahih menunjukkan tentang hal itu. Karena itu yang benarnya bahwa tidak ada bacaan khusus antara 2 takbir. Iya. Tapi harusnya seorang imam dia menjaga kondisi jemaahnya, kondisi makmumnya. Agar supaya ia bertakbir dengan kadar yang bisa diikuti oleh makmum. Iya. Misalnya dia bertakbir Allahu Akbar. Ya, diam sejenak untuk imamnya, makmumnya ikut. Ya, kemudian dia takbir lagi Allahu Akbar. Tapi tidak ada bacaan antara 2 takbir. Adapun kalau dia langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini mungkin akan mengakibatkan makmumnya di belakang ketinggalan. Baik. Dan perlu diketahui bahwa pada sholat id
disunnahkan pada rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, dan di rakaat yang kedua membaca Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, dan kalau yang hadir orang-orang yang mungkin mereka lebih tahan untuk sholat, maka boleh membaca surah Qaf di rakaat yang pertama dan surah Al-Qamar di rakaat yang kedua. Iya. Nah, dan ini semuanya syah di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadits riwayat Muslim. Baik. Kemudian berkaitan dengan khutbah, sunnahnya, ya, yang dilakukan atau di hadits Ibnu Abbas, beliau berkata, Syahidtul Id ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman, fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Saya menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Semuanya mereka salat sebelum khutbah. Jadi harus salat dahulu kemudian khutbah. Iya. Nah, khutbah Id, menghadirinya, ya, mendengarkannya adalah hal yang disunnahkan, dianjurkan. Dan sebagian ulama menekankan, akan tetapi tidak wajib, tapi ditekankan untuk menghadirkan. Sebab maksudnya adalah sebagaimana yang telah berlalu dalam hadits Ummu Atiyah, yashhadnal khair wa da'watal muslimin. Mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Iya. Karena itu jangan bergampangan dengan khutbah ini. Hanya seorang bersabar duduk mendengarkan apa yang dibacakan oleh khatib. Dan kadang seorang kalau dia keluar, itu menjadi sebab bagi yang lainnya untuk meninggalkan khutbah. Iya. Karena itu sebaiknya dia duduk dan menghadirinya. Nah, dan di khutbah, khatib memulai dengan khutbah secara umum. Tapi di khutbah Id satu kali khutbah saja. Tidak sama dengan khutbah Jumat. Karena itu asal pada khutbah dan tidak syah hadits yang menjelaskan dua kali khutbah pada Idul Fitri dan Idul Adha. Iya. Dan tidak ada bacaan-bacaan khusus. Ya, misalnya memperbanyak takbir di dalam pembacaan khutbah dan seterusnya. Itu memang ada sebagian hadits, tapi haditsnya lemah. Hanya saja kalau kita berada di sebuah masyarakat, mereka memandang hal tersebut, iya, maka tidak ada apa-apa, tidak ada masalah seorang untuk membacanya. Iya. Itu dilakukan oleh para ulama kita di khutbah-khutbah mereka. Mereka memulai dengan takbir 9 kali. Walaupun sebenarnya dari sisi tuntunan tidak ada hal yang kuat tentang hal tersebut. Tapi karena suatu hal yang sudah berada di tengah kaum muslimin secara umum, dan apabila diselisih kadang membuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya, maka itu dilakukan dan berjalan di tengah para ulama. Iya. Tapi kalau misalnya khutbah dilakukan di kalangan para penuntut ilmu, orang-orang yang mengerti, maka ya, khutbahnya biasa saja. Baik. Kemudian disyariatkan untuk menghadiri Id ini, seorang memakai pakaian yang terindah, terbaik yang dia miliki. Ya. Sebab Nabi SAW disebutkan memakai burda hamra, burda yang kemerahan. Iya. Dan Umar bin Khattab di hari Id, beliau berkata kepada Nabi, "Ibta hadihi tatajammal biha fil idaini wal wafat." Ya Rasulullah, belilah ini, ya, jubah dari istabrak, dari sutra. Iya. Tapi jubah dari sutra ini tidak boleh dipakai. Karena itu setelah itu Nabi berkata, ini pakaian orang yang tidak ada bagiannya di akhirat. Tapi ucapan Umar tidak disalahkan. Umar berkata, ya Rasulullah, belilah ini, kamu berhias dengannya untuk hari Id dan menyambut tamu. Yang menunjukkan bahwa memakai pakaian-pakaian bagus, iya, itu tidak bertentangan dengan makna kezuhudan, tidak bertentangan dengan makna
ubudiyah, diperbolehkan, bahkan mempunyai hikmah yang bagus. Ya, dia memakai pakaian yang baik, pakaian yang bagus di hari Id, itu diagungkan simbol Allah, syiar Allah. Dan dia sambut tamu dengan memakai pakaian yang bagus, itu artinya memuliakan tamu. Dan itu adalah hal yang baik. Kemudian setelah Id, boleh seorang memberikan tahniah, ya, memberikan ucapan selamat, ya, yang berjalan di tengah para as-salaf. Apabila mereka berjumpa pada hari Id, sebagian dari mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain, taqabbalallahu minna wa minka. Ya, taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima dari kami dan dari engkau. Bisa juga taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini yang paling bagus untuk diucapkan. Ya, dan boleh dia doakan dengan ucapan yang lain, tidak ada masalah. Tapi kalau kita ikut pada apa yang dibaca atau berjalan di tengah as-salaf, itu saya kira lebih indah. Nah, dan tidak ada masalah seperti apa yang berada di tengah kaum muslimin, membaca misalnya minal aidina wal faizin dan seterusnya. Ya, itu dari doa-doa, tidak dipermasalahkan. Baik, jadi itu beberapa hal yang berkaitan dengan Idul Fitri, dan saya ingatkan di akhir dari pembahasan ini beberapa kemungkaran yang kadang kita lihat di hari Id. Yang pertama, kadang kita lihat sebagian orang yang memakai pakaian-pakaian tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Iya. Kemudian mengiringi Id itu dengan lagu-lagu, dengan suara-suara rebana dan seterusnya. Nah, dan di antara kemungkaran di hari Id, orang menghadiri Id, dia berhias, ya, tapi berhiasnya berlebihan. Laki-laki mencukur jenggotnya, dan perempuan bertabarruj. Ya, dan ini dari hal yang tidak dibenarkan. Kemudian dari hal yang mungkar juga adalah bersalam-salaman, ya, dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Ini adalah hal yang dilarang. Sebab Nabi SAW bersabda, la yuta'ana ahadukum fi ra'sihi bimikhyatin khairun min an yamassa imra'atan la tahillalah. Apabila salah seorang dari kalian ditusuk jarum di kepalanya, itu lebih bagus daripada ia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Iya. Dan juga dari kemungkaran, ya, kadang saling mengunjungi, ziarah min ziarai. Tapi ini laki-laki menziarahi perempuan yang bukan mahramnya. Dan ini adalah hal yang keliru. Sebab Nabi SAW bersabda, iyyakum wad-dukhul ala nisa. Hati-hati kalian dari masuk menemui perempuan. Maka seorang bertanya, Rasulullah, faraitumul hamu, bagaimana pendapatmu dengan hamu, yaitu kerabat laki-laki dari pihak suami? Kata Nabi, al-hamu al-maut. Al-hamu adalah maut. Dan ini hadits Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir. Iya. Demikian pula di antara hal yang keliru adalah perempuan keluar dengan tabarruj. Ya. Dengan pakaian yang indah, dengan wajah yang sudah di make up, sudah dihiasin. Nah, dengan wangi-wangian. Dan ini semuanya adalah sifat-sifat dosa-dosa. Hal yang dilarang. Ya. Dilakukan oleh perempuan di selain hari Id, apalagi dilakukan di hari yang agung. Ya. Karena itu jangan menghiasi hari yang berberkah dengan kemaksiatan. Kemudian dari kemungkaran mengkhususkan ziarah kubur di hari Id. Dan ini tidak ada dalil khusus tentang hal itu, ziarah ke kuburan di hari Id. Iya. Kemudian dari hal yang mungkar juga adalah berlebih-lebihan, mubadzir pada makanan, minuman. Nah, seorang tidak ada masalah berlapang, berluas dalam makan dan minum, tapi jangan masuk dalam batasan berlebihan dan mubadzir. Iya, sebab itu adalah sifat yang tercelah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendekatkan kita semua menuju kepada jalan-jalan yang dicintainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan kebaikan, dengan suatu pengaruh yang indah, dengan pengampunan dan dengan rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan leher-leher kita semua dari api neraka dan mencatat kita semua sebagai hamba-hambanya yang telah diampuni
dan kita bertobat dan beristighfar kepada Allah terhadap segala kekurangan dan kesalahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan salih yang kita lakukan selama Ramadan dan membuahkan keimanan, ketakwaan dan amalan salih yang lainnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Ya, baik pendengar sekalian, demikianlah tadi telah kita simak bersama tausiah dari Al-Ustaz tentang beberapa hukum seputar Idul Fitri. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi bahan renungan dan menjadi faedah yang besar bagi kita semua. Baik pendengar sekalian, selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Saudari Ummu Nur di Singapura. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apabila kita memberikan sajian buka puasa pada saat mengkodok puasa, apakah kita juga akan mendapatkan keutamaan dan pahala memberi makan orang yang mengkodok puasa seperti dalam bulan Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Membayar fidyah itu beda dengan memberi buka puasa. Membayar fidyah adalah bentuk dari kafarah yang dibayar karena dia tidak berpuasa. Dia tunaikan, apabila dia tunaikan kewajiban, dia dapat pahala karena menunaikan kewajiban tersebut. Ya, adapun memberi makan buka puasa, ini adalah suatu kedermawanan yang muncul dari sedekah dan berbuat baik. Dan itu pahalanya berbeda dengan fidyah. Tidak bisa digabungkan dalam bentuk niat. Ya, dalam satu niat. Tapi setiap dari dua hal ini dikerjakan tersendiri-sendiri. Dan setiap dari keduanya mendapatkan keutamaan tersendiri. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kita wajib membayar zakat harta setiap tahun dari harta yang sama bila telah mencukupi haul dan nisabnya? Sebab ada pendapat yang menyatakan bahwa zakat harta hanya wajib sekali dikeluarkan pada harta yang sama. Kecuali kalau ada tambahan pada harta tersebut, maka dikeluarkan zakat pada tahun berikutnya. Ya, memang sebagian orang berkata, andai kata dia memiliki emas 100 gram, emas ini sudah dikeluarkan zakatnya tahun lalu. Masuk tahun berikutnya, emas yang sama masih ada. Maka sebagian orang menyangka bahwa zakat di tahun lalu itu sudah cukup. Dan ini sangkaan yang keliru. Dan sangkaan yang tidak benar. Karena dalil kewajiban zakat terkait pada harta. Dan itu dikeluarkan setiap tahunnya kapan harta itu masih dia pegang. Iya. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu David. Bagaimana hukum menghadiri pemakaman orang Yahudi atau Nasrani? Tidak dibolehkan seorang muslim dan muslimah menghadiri pemakaman Yahudi maupun Nasrani. Sebab itu bentuk loyalitas terhadap mereka. Dan ini adalah hal yang tidak diperbolehkan terhadap seorang muslim dan muslimah. Kalau misalnya dia memberikan kepada orang kafir dari makanan, kemudian dari santunan, ya, bentuk perbuatan baik, itu tidak ada masalah. Orang kena musibah diberi hal yang sesuatu, berbuat baik tidak apa-apa. Tapi menghadiri pemakaman itu bentuk loyalitas. Dan seorang muslim ya harus membedakan antara berbuat baik dan loyalitas. Berbuat baik itu adalah hal yang disyariatkan kepada orang kafir sepanjang si kafir bukan memerangi agama. Dan kafir yang bukan merupakan kafir harbi. Iya. Adapun loyalitas, sama sekali tidak boleh memberi loyalitas kepada orang kafir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a, tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian berikan loyalitas. Kalian berikan kecintaan kepada mereka. Iya.
Selanjutnya, pertanyaan dari saudara Adi, bagaimana menjawab ucapan selamat hari raya dari orang kafir? Kalau dia mengatakan dia memberikan selamat ucapan hari raya, maka dia cukup berkata misalnya sama-sama, ya, atau terima kasih, ya, semisal itu tidak ada masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan, kalau orang kafir memberi salam assalamualaikum misalnya, maka dijawab waalaikum, ya, sama seperti kalian. Nah, selanjutnya dari saudara Muhammad Pajirin di Makassar. Katanya, saya mempunyai seorang ibu yang sudah menjanda dan selama ini kebutuhan sehari-harinya kami selaku anaknya yang memenuhi kebutuhannya. Apakah ia termasuk orang yang berhak menerima zakat walaupun dia mempunyai anak yang mampu memenuhi kebutuhannya? Ya, si ibu berhak menerima zakat. Iya. Di sini dikatakan masuk di dalam nafkah anaknya, anak menanggungnya. Iya, dan sepanjang si anak menanggung nafkahnya, berarti ibu ini ada berkecukupan. Tapi kalau misalnya si ibu berpisah tempat dengan si anak hidup sendiri, tapi dia mendapatkan tunjangan misalnya dari anak, maka di kondisi yang seperti ini tidak ada masalah diberi dari zakat. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Jakarta. Bagaimana hukum zakat untuk janin? Tidak ada kewajiban zakat fitri pada janin. Hanya saja Syah dari Uthman Ibn Affan membolehkan hal tersebut. Ya, karena itu sebagian ulama menganggap itu adalah hal yang dibolehkan. Sebagiannya menganggap perkara yang dianjurkan. Ya. Selanjutnya dari saudara Idul Albert di Masamba. Apakah jika ayat kursi surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sudah dibaca pada zikir pagi dan petang, tetap dibaca juga pada saat selesai salat subuh dan salat maghrib? Yang pokoknya pada zikir 3 kul ini, ya, pada ayat kursi dibaca setiap salat. Dibaca pada setiap salat. Demikian pula 3 kul dibaca di belakang setiap salat. Adapun ayat kursi dan 3 kul dibaca di zikir pagi dan petang, itu ada silang pendapat tentang haditsnya, apakah sahih atau tidak. Dan saya sendiri condong kepada pendapat yang melemahkan. Ya, tapi bagi siapa yang mengikuti pendapat ulama yang menguatkan hadits ini, maka dia baca di 2 tempat, dibaca di waktu zikir dan dibaca pula di waktu sholat. Tapi kalau dia misalnya membaca zikir petangnya setelah maghrib dan dia baca sekaligus untuk 2 hal, maka tidak ada masalah, insyaallah taala. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Fitri di Jakarta. Katanya, bapak saya sudah meninggal dan meninggalkan utang yang banyak. Kami anak-anaknya berusaha membayar dengan mencicil sebagiannya. Ibu kami memiliki simpanan emas perhiasan yang mencapai nisab. Dan saya pun mempunyai barang-barang dagangan yang akan saya jual. Apakah saya dan ibu saya berkewajiban membayar zakat bersamaan dengan adanya utang dari orang tua yang telah meninggal? Sepanjang harta itu masih ada di tangan, barang-barang itu masih ada di tangan, maka apa yang ada di tangan itu dikeluarkan zakatnya. Walaupun ada hutang yang tercatat untuk mereka. Iya. Itu ketentuan berkaitan dengan zakat orang yang memiliki hutang. Jadi sepanjang harta ada di tangannya, dia pegang, iya, maka dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai ketentuan. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saudara Ahmad di Buton. Apakah ada uzur bagi orang untuk tidak menghadiri sholat Id di lapangan? Ya, perempuan yang sakit atau orang yang sakit, orang yang musafir, ya, itu boleh untuk menghadiri, untuk tidak menghadiri sholat. Demikian pula perempuan yang dalam masa iddah karena tinggal mati oleh suaminya, atau lebih dikenal dengan nama ihdad, di masa ihdad, ini juga tidak menghadiri sholat id. Nah, selanjutnya dari hamba Allah di Pasangkayu, bagaimanakah tata cara wanita haid menghadiri sholat id? Hanya hadir ke lapangan, tapi begitu orang sholat, mereka menyingkir.
ya ke tempat yang orang tidak sholat di situ. Ya. Kemudian setelah itu duduk bersama para perempuan menyaksikan kebaikan. Nah, selanjutnya, bolehkah mengonsumsi tape? tidak ada masalah insyaallah. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Muhammad di Kolaka. Dalam hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang maknanya adalah Nabi jika masuk ke 10 akhir Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan seluruh malamnya, dan beliau membangunkan keluarganya. Apakah pada lafaz membangunkan keluarganya terdapat isyarat beliau salat berjamaah bersama keluarganya? Nah, tidak mesti salat berjamaah. Iya. Sebab membangunkan, boleh saja salat masing-masing. Dan itulah tuntunan kalau di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan disyariatkan memang boleh berjamaah bersama keluarga pun boleh. Tapi kalau di luar Ramadan, salat malam itu sendiri-sendiri. Suami salat sendiri, istri salat sendiri. Iya. Kalau mau berjamaah kadang-kadang saja, sekali-sekali. Nah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Makassar. Kebiasaan di keluarga saya di hari raya Id, yaitu saling silaturahmi antar keluarga dan campur baur serta berjabat tangan dengan selain mahram. Bagaimana sikap saya seharusnya kepada keluarga yang masih jauh dari dakwah? Hal-hal yang haram ditinggalkan. Iya, berjabat tangan dengan selain mahram diharamkan. Iya. Adapun kalau bercampur baur dan di situ di ruangan memang banyak orang bercampur, banyak perempuan, banyak laki-laki, itu tidak ada masalah. Sepanjang di kondisi berhijab dan di kondisi tidak ada kemungkaran yang lain. Iya. Jadi hal yang sisi dibolehkan seorang melakukannya, menyambung silaturahmi, ya bergembira di hari Id. Hal yang diharamkan dia tinggalkan. Nah. Ya, selanjutnya pertanyaan dari saudari Ummu Umair. Apakah boleh bagi wanita yang mempunyai kebiasaan haid 15 hari mendahulukan puasa Syawal setelah Ramadan sebelum mengqada puasa Ramadannya? Ya kalau dia di kondisi seperti ini, dia puasa Syawalnya dahulu, ya diharapkan itu menjadi udzur baginya, insyaallah taala. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Bilqis di Solo. Bolehkah seorang istri mengeluarkan zakat fitri dari harta yang ia miliki sendiri tanpa dibebankan oleh suami? Iya, kalau itu adalah harta pribadinya, dia seorang perempuan, dia boleh mengeluarkan dari hartanya sendiri tanpa dari suaminya. Nah, itu adalah hal yang bagus. Iya. Selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Makassar. Bolehkah mengirim tulisan atau ucapan selamat, ungkapan kegembiraan kepada kaum muslimin lainnya lewat SMS atau saran lainnya? Misalnya taqabbalallahu minna wa minkum, dan bolehkah kita menjawab atau membalasnya? Ya boleh saja, tidak ada masalah dalam hal itu. Cuman dalam ucapan selamat-selamatan, itu saya tidak mengatakan bahwa itu disunnahkan, dianjurkan. Saya hanya sebatas mengatakan dibolehkan. Sebagaimana ulama kita hanya membatasi dalam hal yang sifatnya pembolehan, dalam hal-hal yang terkait dengan kebiasaan, ya terkait dengan perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari hamba Allah, bagaimana dengan seorang yang luput dari sholat Id karena ketiduran? Kalau dia tidak hadir sholat Id itu, dia artinya tidak menghadiri ya sholat yang ditentukan dengan kaifiat, ya, dan ditentukan dengan bentuk pelaksanaan secara berjamaah. Ya, kalau dia tidak menghadirinya, tidak disyariatkan dia sholat sendiri di rumahnya. Dan ini menurut pendapat yang lebih kuat. Ada silang pendapat dalam hal ini, tapi menurut pendapat yang lebih kuat, dia tidak melakukan qada untuk sholat itu. Ya. Selanjutnya, pertanyaan dari hamba Allah. Katanya saya adalah seorang pelajar di sekolah umum di Jakarta yang aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Saya ingin tahu hukum memandang wajah yang bukan mahram karena saat kegiatan ekstrakurikuler kami mengadakan rapat. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki memandang kepada wajah perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Itu perintah untuk menundukkan pandangan. Ya, ada banyak dalil dalam masalah ini. Dan cukuplah itu sebagai wejangan bagi setiap muslim untuk menjaga pandangan matanya. Ya, agar supaya terwariskan kecerahan dan cahaya di dalam hatinya. Agar supaya dia jaga hatinya itu dari perkara yang bisa membahayakannya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Fauzan. Apa hukum bertakbir setelah sholat fardu seperti kebiasaan di kampung saya? Kalau setelah sholat fardu ini itu di hari Idul Adha tidak ada masalah. Kalau di Idul Adha memang takbirnya dari subuh tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu hari Arafah. Ya, di belakang selepas sholat memang ada syariat bertakbir dilakukan oleh para sahabat. Tapi kalau di Idul Fitri tidak. Dia takbir tempat-tempat lain. Iya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Abu Nabilah di Jogja. Pertama, bagaimana hukum takbiran di masjid di malam hari Id? Takbiran khusus berjamaah di masjid dari hal yang tidak disyariatkan. Ya, kalau seorang bertakbiran sendiri-sendiri, mengagungkan Allah, membesarkan, ini telah kita sebutkan bahwa sebagian ulama memandang hal tersebut. Iya. Tapi kalau takbiran di masjid secara berjamaah, maka ini adalah hal yang telah kita terangkan bahwa itu tergolong perkara bid'ah. Iya. Pertanyaan kedua, bagaimana makna hadis tentang keluarnya Ramadan, namun ia tidak dimasukkan ke dalam surga, padahal kedua orang tuanya masih hidup? Ini telah kita terangkan di beberapa pertemuan. Dan kemarin di khutbah Jumat juga saya berbicara tentang hadits ini. Yaitu Nabi SAW bersabda, Raggima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla yughfaralah. Celakalah seseorang yang Ramadan menjumpainya, kemudian Ramadan berakhir sebelum diampuni dosa-dosanya. Iya. Dan ini memberikan banyak makna hadits ini. Di antara maknanya adalah seorang berusaha melaksanakan amalan-amalan yang menjadi sebab dosa-dosanya diampuni. Dan di antara maknanya dia banyak bertobat dan beristighfar. Dan di antara maknanya dia selalu khawatir ya terhadap amalannya masih kurang sehingga dia belum mendapatkan tobat. Dan di antara maknanya adalah dia menghidupkan seluruh bulannya untuk memohon supaya diampuni. Iya. Apalagi dia berakhir dari Ramadan, harusnya ini lebih banyak mewarnai di dalam hatinya. Kekhawatirannya tidak diampuni, sehingga dia lebih banyak bermunajat dan bermohon kepada Rabb-Nya. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir kita untuk pertemuan hari ini. Dari hamba Allah. Pertanyaannya, mohon nasihatnya tentang seorang yang sudah mengenal sunnah, namun sering terjatuh dalam maksiat, seperti main catur, merokok, dan sebagainya. Ini perlu seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ia lebih banyak mempelajari ilmu agama, serta memperkuat ibadah-ibadah. Ya, menyibukkan dirinya dengan hal yang bermanfaat. Banyak diingat akan hari akhirat, alam kubur, kematian, agar supaya itu berdampak yang baik untuk dirinya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama sesi tanya jawab untuk pertemuan hari ini di kajian interaktif Ramadan siraman hikmah menjelang buka puasa. Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita semua. Dan insyaallah bagi pendengar sekalian yang ingin mendapatkan rekaman kajian interaktif Ramadan ini, bisa pendengar undus di website www.dzulkarnain.net.
Dan demikian pula pada hari ini yang merupakan hari ke-29 Ramadan, berarti kita telah masuk di akhir atau menjelang penghujung Ramadan. Jadi insyaallah apabila telah ada pengumuman nampaknya hilal Syawal, berarti hari ini merupakan kajian terakhir kita untuk kajian khusus di bulan Ramadan. Olehnya itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua penerimaan terhadap amalan soleh kita dan menempatkan kita semua di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan hari Id kita sebagai pembuka kegembiraan yang tidak akan sirna. Semoga setiap tahunnya kita semua dalam kebaikan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang kembali lahir bersih dari dosa, demikian pula pada tahun-tahun yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari kita segala amal soleh dan membantu kita semua untuk continue terhadap amalan soleh serta memberi taufik kepada kita untuk menuju kepada segala hal yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Baik pendengar sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah pada kegiatan-kegiatan selanjutnya kita akan berjumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.